Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba mengerjakan naskah soal Lomba Mapel IPA se-Kabupaten Pati tahun 2019. Lomba IPA untuk kelas 7 tingkat SMP ya. Oke. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Perhatikan besaran-besaran berikut. Ada data 10 besaran yang ditanyakan adalah yang termasuk besaran turunan sekaligus besaran skalar. Ya, dari data di atas yang termasuk besaran turunan dan besaran skalar adalah besaran turunan sendiri itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kemudian besaran skalar itu besaran yang hanya mempunyai nilai, tidak memiliki arah ya. Kita lihat dulu dari besaran turunan ya, kita kelompokkan dulu, kita anulir dulu jawaban yang salah. Bisa kita lihat di nomor 4 ini, intensitas cahaya ini merupakan besaran pokok, sehingga option yang ada pilihan jawaban 4 berarti bisa kita anulir dulu, berarti jawaban C dan jawaban B ini salah ya. Tinggal menyisakan dua option, yaitu option A dan D. Bisa kita cermati ya, pada option A dan D ini sudah ada 4 jawaban yang sama, yaitu di nomor 3, 5, 6, dan 9 ya. Tinggal kita mencari jawaban apakah yang benar nomor 1 atau nomor 10 ya. Kita lihat kelajuan dengan percepatan ya, yang termasuk besaran turunan, dua-duanya masuk besaran turunan, berarti tinggal menganalisis dari dua data tersebut. Yang termasuk skalar adalah ya, tadi skalar adalah yang punya nilai saja. Jadi antara kelajuan dan percepatan yang hanya memiliki nilai saja atau angka saja, yaitu kelajuan. Kelajuan itu tidak mempunyai arah, sehingga kelajuan ini termasuk skalar, sedangkan percepatan ini termasuk besaran vektor. Artinya dia memiliki nilai dan juga arah ya, sehingga data di nomor 10 ini salah, sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang A ya. Jadi besaran turunan sekaligus besaran skalar adalah kelajuan, energi, konsentrasi larutan, massa jenis, dan daya ya. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Pak Joko memiliki setengah liter spiritus yang akan digunakan untuk mengisi pembakar bunsen. Pada kemasan spiritus itu tertulis massa jenis 0,8 gram per cm kubik. Spiritus itu kemudian ditimbang pada suhu ruang 25 derajat Celcius, ternyata masanya 400 gram. Alat-alat yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang spiritus itu secara urut adalah, ini dicermati ya, secara urut. Kita analisis dari depan, dari yang awal. Pak Joko membeli setengah liter ya, setengah liter. Yang punya satuan liter ini adalah volume ya. Volume dapat diukur menggunakan yang namanya gelas ukur ya. Dari option A sampai D yang depannya gelas ukur hanya satu, yaitu di option A. Secara tidak langsung maka jawabannya yang pasti benar adalah A, karena untuk jawaban B, C, D tidak ada jawaban yang mengarah ke gelas ukur. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita lanjutkan analisis kita ya. Kemudian di sini ada massa jenis, data yang kedua ya. Massa jenis ini dapat diukur menggunakan alat ukur yang namanya hidrometer. Berarti betul. Selanjutnya di sini ada suhu ruang 25 derajat Celcius. Ini berarti suhu
alat ukurnya adalah termometer. Kemudian massa 400 gram, massa alat ukurnya adalah neraca. Ya, jadi nomor 2 jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke nomor 3. Berdasarkan gambar tersebut, diameter setiap lingkaran, yang ditanya setiap lingkaran berarti satu lingkaran saja ya yang ditanya. Berapa sentimeter diameternya? Kita bisa amati dari gambar ya. Di sini dari angka 2 yang paling mudah ya, menuju ke sini. Nah, ini adalah jarak satu lingkaran, setiap lingkarannya ini adalah berarti 0,5 cm. Begitu juga yang warna hitam berarti dari 2,5 ke 3 berarti setengah, 3 ke setengah, 3,5 berarti setengah senti, 3,5 ke 4 berarti juga setengah sentimeter ya, sehingga jawabannya adalah yang C, 0,5 cm. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 4. Celestina menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran tinggi kecambah pada permukaan tanah 1,5 cm. Jika dalam selang 5 hari kemudian ternyata tinggi kecambah menjadi 7,5 cm, maka laju pertumbuhan kacang hijau tersebut adalah, nah, yang ditanyakan adalah laju pertumbuhan. Rumusnya adalah tinggi akhir dari kecambah berarti 7,5 cm dikurangi tinggi mula-mula atau tinggi awal 1,5 dibagi selang waktunya 5 hari, sehingga didapatkan 7,5 dikurangi 1,5 adalah 6. 6 dibagi 5 sama dengan 1,2 cm per hari, sehingga didapatkan jawaban yang B ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Sirup adalah cairan kental yang lengket. Semakin kental, sirup semakin lambat menuruni bidang miring. Grafik berikut menunjukkan jarak 4 sirup yang berbeda bergerak menuruni bidang miring dalam waktu 1 menit. Ya, sirup yang paling kental ditunjukkan oleh warna yang mana? Di sini ada data warna merah, jarak yang ditempuh sirup 40 cm, warna kuning 30 cm, warna hijau 50 cm, warna biru 20 cm. Ya, di sini sudah ada kata kuncinya. Semakin kental, sirup semakin lambat menuruni bidang miring. Jadi secara tidak langsung sirup tersebut akan menempuh jarak yang paling rendah, ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah warna yang biru karena dia paling pendek menempuh jaraknya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Seorang siswa mengukur sebuah meja dengan bantuan jengkalnya. Diperoleh hasil pengukurannya adalah panjang meja 8 jengkal dan lebar meja 4 jengkal. Jika panjang jengkal siswa 15 cm, maka luas meja tersebut adalah yang ditanya luas meja, ya. Jadi luas meja sama dengan panjang kali lebar, di mana panjang adalah 8 jengkal dikalikan 4 jengkal, ya, sama dengan setiap jengkal setara dengan 15 cm. Berarti panjang ini kita kalikan dengan 15 cm. Kemudian yang lebar 4 jengkal juga kita kalikan dengan 15 cm. Didapatkan sama dengan 120 dikalikan 60 sama dengan 72.000 cm persegi karena luas, ya. Di jawaban
optionnya meminta satuan meter persegi. Kita ubah, kita konversi ke meter persegi. Berarti dari cm persegi ke meter persegi naik 2 tangga, berarti dibagi 10.000. Oh, kok 10.000 ya, 10.000 ya, 2 tangga. Kalau naik 1 dibagi 100, kalau naik 2 dibagi 10.000, sehingga jawaban yang tepat, oke, ini kelebihan 01 ya, ini adalah 7.200 ya. 12 kali 6 72, nolnya 2 berarti 7.200 dibagi 10.000, 0,72 meter persegi, sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban A. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Perhatikan pernyataan sifat partikel zat di bawah ini. 1. Letak partikelnya berdekatan tetapi tidak teratur. 2. Gaya tarik menarik antar partikelnya tidak kuat. 3. Partikel-partikelnya dapat bergerak. 4. Mempunyai bentuk berubah-ubah tetapi volumenya tetap. Benda di bawah ini yang mempunyai sifat partikel zat seperti pernyataan di atas adalah ya, ini kita pegang sebagai kata kuncinya, yaitu pernyataan nomor 4. Mempunyai bentuk berubah-ubah tetapi volumenya tetap. Berarti dia ini menandakan adalah zat cair. Nah, benda yang dimaksud adalah ya A. Gabus, es, dan air ya. Gabus ini berarti salah karena zat padat. B. Oli, minyak, dan raksa. Mungkin betul. Kita lihat jawaban yang lain dulu. C. Besi, baja, aluminium, ini salah karena zat padat semua. D. Oksigen, hidrogen, karbon dioksida, ini adalah zat gas, juga salah, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Hasil dari pembakaran adalah karbon, C. Dalam hal ini karbon merupakan A. Ion, B. Atom, C. Molekul unsur, D. Molekul senyawa. Jawaban yang paling tepat adalah atom. Ya, karena atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi. Kalau ion itu adalah partikel yang bermuatan listrik. Contohnya misalnya Na+ yang bermuatan positif. Kemudian ada yang bermuatan negatif, contohnya Cl-. Contoh untuk molekul unsur adalah gabungan dari atom yang sejenis. Misalnya atom hidrogen dengan hidrogen membentuk molekul unsur H2. Contoh yang lain O2, kemudian N2. Sedangkan molekul senyawa adalah gabungan dari 2 atom atau lebih yang berbeda jenisnya. Jadi atomnya berbeda jenis. Contoh CO2, kemudian H2O. Ya, itu merupakan contoh dari molekul senyawa. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Urea adalah salah satu jenis pupuk yang rumus kimianya CONH2 2 kali. Setiap molekul urea memiliki titik-titik. Kita uraikan dulu. Atom karbonnya berarti atom C-nya, dia di sini koefisiennya hanya 1 sehingga memiliki 1 atom karbon. Kemudian oksigen di sini juga koefisiennya 1 sehingga 1 atom oksigen. Atom nitrogennya di dalam kurung atom N-nya koefisiennya 1, tetapi di luar kurung dia memiliki koefisien 2, jadi dikalikan di luar kurungnya. Sehingga atom N ini memiliki 2 atom nitrogen. Kemudian hidrogennya di dalam kurung ada angka 2, koefisiennya 2, dikalikan yang di luar 2 sehingga atom hidrogennya ada 4. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi CONH2 2 kali memiliki 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen dan 4 atom hidrogen. Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan tabel perubahan indikator asam basa berikut. Ada 4 larutan KLMN ya. Diuji menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Menunjukkan data seperti berikut. Berdasarkan tabel, larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh huruf. Di sini yang ditanyakan adalah basa.
Ingat, kalau larutan basa dia ada huruf B, berarti nanti dua-duanya harus berwarna biru. Di lakmus biru tetap biru, lakmus merah menjadi biru. Kita lihat data yang menunjukkan dua-duanya berwarna biru. Di sini ada lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Sehingga jawaban yang paling tepat larutannya adalah larutan K dan M. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Merupakan zat tunggal. 2. Tidak dapat diuraikan. 3. Tersusun atas 2 jenis zat atau lebih. 4. Perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Yang ditanyakan, ciri-ciri campuran yang benar ditunjukkan oleh nomor. Kita analisis. Merupakan zat tunggal itu ciri dari senyawa, ya. Tidak dapat diuraikan itu juga senyawa. Sehingga jawaban yang tepat adalah nomor 3 dan 4, merupakan ciri dari campuran. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Anwar ingin memisahkan air dan alkohol dalam suatu larutan. Dalam hal ini, Anwar ingin memisahkan air dan alkohol berdasarkan titik didihnya. Cara yang tepat untuk memisahkan air dan alkohol adalah, bisa anak-anak cermati, di sini ada kalimat berdasarkan titik didihnya. Ini merupakan ciri dari pemisahan campuran yang disebut destilasi atau penyulingan. Sedangkan kalau filtrasi itu cirinya adalah berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Kalau dekantasi itu berdasarkan perbedaan massa jenis zat. Kalau kromatografi berdasarkan perbedaan kecepatan rambat suatu zat tersebut. Kita lanjut ke nomor 13. Dalam pemisahan campuran, jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya sedikit, maka metode pemisahan campuran yang paling tepat adalah, kata kunci dari soal di sini adalah partikelnya berupa padatan. Kemudian ukurannya sangat halus dan jumlah campurannya sedikit. Ini merupakan ciri pemisahan campuran, yaitu sentrifugasi. Contohnya apa? Ketika ingin memisahkan trombosit darah, ya, itu menggunakan metode sentrifugasi. Ya, kalau filtrasi ya misalnya memisahkan campuran air dengan pasir, sublimasi, campuran pasir dengan kapur barus, kromatografi misalnya menggunakan kertas kromatografi untuk menguraikan warna dari spidol misalnya, ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 14. Ya. Ardan menemukan sebongkah logam. Ia penasaran logam apa yang ditemukannya. Ia berpikir jangan-jangan emas. Ardan lalu menimbang logam itu. Ternyata masanya 225 gram. Dengan gelas ukur, Ardan mengukur volumenya. Ternyata kenaikan air di dalam gelas ukur seperti gambar berikut. Logam apakah yang ditemukan Ardan? Baiklah, volume awal sebelum dimasukkan logam tersebut, ini adalah volumenya 60 ml. Setelah logam itu dimasukkan ke dalam gelas ukur, volumenya menjadi 80 ml. Ya, ini 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh, ini 80 di sini ya. Ini ada sedikit di atasnya 80, berarti di sini 85. Sorry. Nah, saya ulang. Di sini menunjukkan 50, 60, 70, 80 di sini. Garisnya tepat di antara 80 dan 90, berarti
volume setelah logam ini dimasukkan adalah 85. Sehingga diperoleh volume dari logam ini adalah berarti volume logam, berarti volume akhir 85 mili dikurangi 60 mili sama dengan 35 ml. Ya. Kemudian di sini massa sudah diketahui 222,5 gram ya. Sedangkan untuk menghitungnya kita masukkan rumus massa jenis Rho sama dengan massa dibagi volume. Massanya 222,5 gram dibagi volume logam di sini 35 ml sama dengan 8,9 gram per centimeter kubik ya. Sedangkan jawabannya di sini memintanya kilogram per meter kubik, tinggal kita kalikan 1000 sehingga jawabannya menjadi 8.900 kilogram per meter kubik. Sehingga logam yang dimaksud ardan adalah tembaga, sehingga jawabannya adalah yang C.